Teman, sangat bersyukur bahwa hari ini kita dapat berkumpul di sini bersama-sama secara virtual di dalam persekutuan Komisi Wanita GKY Pluit. Walaupun secara fisik kita belum bisa berkumpul bersama-sama, tetapi ini tidak menyurutkan niat kita untuk sama-sama belajar pemuritan melalui pemuritan keluarga yang akan dibawakan oleh Ibu Lili Efrin. Saya sangat bersyukur bahwa Tuhan beri kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul di sini bersama-sama. Melalui kesempatan ini, saya mohon izin untuk mewakili Komisi Wanita GKY Pluit untuk menyapa teman-teman semua. Pertama-tama saya ingin menyapa Ibu Lili Efrin, pembicara kita pada malam hari ini. Halo Ibu Lili. Halo teman-teman semuanya, selamat salam sehat semuanya. Salam sehat Bu, selamat datang ya. Ibu Lili begitu sibuk tapi beliau bersedia datang di tengah-tengah kita. Saya dapat daftar dari panitia bahwa yang ikut dalam webinar kali ini tidak hanya rekan-rekan dari tuan rumah GKY Pluit, tetapi juga dari GKY yang lain di dalam sinode kita. Mari kita welcome GKY Puri, GKY Sunter, GKY Kebayoran Baru, GKY Medan, dan GKY Singapura. Dan tidak ketinggalan, kita juga ada sahabat-sahabat yang saat ini berada di nun jauh di sana, lintas benua di Amerika dan di Kanada. Halo semua, selamat datang. Selamat ikut di dalam webinar malam. Baiklah, kita akan segera memulai webinar pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri kepada kami untuk bersekutu bersama. Belajar firman-Mu, mendengarkan hamba-Mu memaparkan kepada kami bagaimana kami belajar untuk dimuridkan dan memuridkan. Kami mohon urapan-Mu Tuhan untuk hamba-Mu, Ibu Lili Efrin, untuk menyampaikan apa yang Engkau mau beliau sampaikan. Dan Tuhan juga urapi kami semua agar kami dapat sehati dan seroh belajar bersama-sama. Tuhan, kami mohon Engkau, Allah yang Maha Kuasa, dapat mengawal seluruh acara kami agar hati dan pikiran kami hanya tertuju kepadamu. Kami mohon Engkau mengurapi segala peralatan yang kami pakai, Engkau menguasai seluruh teknologi yang kami pakai, listrik dan semua fasilitas penunjang yang kami pakai. Kami mohon supaya penyampaian firman-Mu dapat sampai kepada kami dengan sempurna. Tuhan, kami mempersembahkan seluruh acara kami dari awal hingga akhir di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Baik, ibu-ibu sekalian, sebelum acara webinar dimulai, saya akan menyampaikan beberapa aturan di dalam webinar ini. Pertama-tama, peserta akan di-mute semua. Jadi yang seperti tadi saya sampaikan, tolong di-mute semua. Jadi supaya kita dapat berfokus kepada suara pembicara. Nah, bila ibu-ibu ada pertanyaan, ibu-ibu boleh langsung ajukan melalui chat yang tersedia. Ibu-ibu perhatikan di bawah itu ada tulisan chat. Ibu ajukan melalui chat yang tersedia. Dan karena waktu itu yang disediakan itu cuma 20 menit, jadi sangat terbatas. Untuk menghemat waktu, ibu-ibu bisa sambil mendengar, sambil mengetik di chat. Jadi supaya nanti kalau selesai pemaparan dari Ibu Lili, ini chat bisa langsung dibacakan dan kami dapat bacakan dan kami dapat rangkum untuk disampaikan ke Bu Lili. Nah, di sini panitia akan merangkum beberapa pertanyaan yang mirip dan saling menyambung sehingga dapat mengakomodir pertanyaan ibu-ibu. Kami akan menjawab sesuai dengan pengajuan. Baiklah,
Saya yakin ibu-ibu sudah tidak asing lagi dengan Ibu Lily Everin ya, pembicara yang sudah tidak asing bagi kita. Tetapi sesuai protokol, kami tetap akan membacakan profil dari Ibu Lily. Ibu Lily adalah istri dari pendeta emeritus Henry Everin, dan mereka telah menikah selama 34 tahun dengan 2 anak, Irene 33 tahun, Philemon 31 tahun. Ibu Lily mengecap pendidikan di STT Saat Malang tahun 1980 sampai 1985 di Trinity College, Deauville, Illinois tahun 96 sampai 96 sampai 98. Pengalaman pelayanan beliau adalah sebagai preacher, advisor, chaplain supervisor di GKI Anugerah. Demikian sekilas introduksi kami. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Ibu Lily. Baik, selamat malam sekali lagi. Shalom semuanya, salam sehat. Selamat malam, Bu. Ya, pandemi di satu saat menimbulkan banyak kesulitan, keterbatasan buat kita, tapi saya percaya teman-teman mulai merasakan dan melihat meskipun pandemi ini sulit, ini menimpa seluruh dunia, ada hal lain yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya yang saat ini bisa kita hadapin, kita lewatin, kita nikmatin bersama dengan cara yang tidak pernah serupa dengan dulu, betul? Kalau dulu kalau mau ibadah, semua orang harus pergi ke sana, sekarang semua orang bersiaga di rumah masing-masing dan bisa dari seluruh dunia datang berbakti bersama-sama. Isn't that amazing? Nah, izinkan saya sharing, share screen ya. Dan sehubungan dengan ini kita tahu juga bahwa berkenaan dengan family discipleship ada sesuatu yang kita perlu belajar dan sadari bahwa sesuatu pun berubah sehubungan dengan family discipleship, ya. Jadi kalau dulu mungkin kita berpikiran tentang family discipleship itu sehubungan dengan hal-hal yang bersifat konvensional, ya. Bagaimana kita berkumpul, bertemu, lalu membahas firman Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi sekarang semuanya agak berbeda. Apakah family discipleship dengan pandemi ini menjadi berubah, menjadi hilang maknanya, menjadi lebih sulit? Saya rasa esensinya tetap sama. Pandemi itu tidak menambah masalah di dalam kehidupan dan perjalanan pertumbuhan iman pemuridan kita. Pandemi ini hanya mengungkapkan realita yang sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita sebagai orang percaya, maupun keluarga lepas keluarga sebagai keluarga orang percaya. Pandemi, kalau sebelum pandemi memang kehidupan beriman kita tidak sehat, kehidupan keluarga kita tidak sehat, pandemi hanya mengungkap ke permukaan realita keadaan yang kurang sehat, kurang bertumbuh, kurang mengenal Tuhan, mungkin belum sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, kerapuhan kita ke permukaan. Dan itu justru mengajak dan menantang kita untuk berpikir dan sungguh-sungguh menggumulkan hal ini. So, bagaimanakah wajah pandemi, wajah family discipleship di dalam masa pandemi di mana kita ditantang untuk terus bertumbuh? Kalau kita lihat bagaimana keluarga, potret keluarga pemuritan, setiap kita bisa punya pandangan yang berbeda. Dan saya sebelum melanjutkan ingin mengajak teman-teman berdoa supaya kiranya Roh Kudus membantu kita apa yang bisa kita pelajari di dalam saat yang sangat pendek ini sehingga 1 jam ini berlalu. Tetapi firman Tuhan akan tinggal dalam hati kita, termasuk hati saya juga. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapak, kami bersyukur bahwa keadaan sulit selalu mengandung kesempatan yang baik. Itulah kedaulatan kasih karunia Tuhan. Dan kami rindu di dalam kesempatan yang pendek ini, kami juga mau belajar tentang apa yang ditetapkan oleh panitia dari KW GKI Fluid tentang family discipleship. Kemuritan yang dilakukan, yang hidup yang berlangsung dalam kehidupan keluarga. Hamba-Mu bukan orang yang sempurna dan keluarga kami pun bukan keluarga yang sempurna, bahkan jauh dari sempurna dan banyak kekurangan. Tetapi kami percaya kepada kuasa kasih karunia Tuhan yang akan menolong kami semua sama-sama belajar. Seperti dari firman Tuhan, tidak ada kehidupan yang sempurna.
tetapi anugerah Tuhan selalu bekerja dalam segala keadaan. Itulah yang kami mau belajar dari sabda firman. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk belajar. Dimanapun kami berada, di tempat seperti apapun kami saat ini berada, kondisi seperti apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya Roh Kudus akan menolong dan membantu kami menemukan satu esensi kebenaran yang berguna untuk menolong proses pertumbuhan kami sebagai orang percaya di dalam keluarga kami, terutama kalau keluarga kami adalah keluarga orang beriman. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, teman-teman sekalian, saya ingin mengajak teman-teman untuk memikirkan seperti apakah kira-kira wajah proses kemuritan yang dialamin oleh kita selama ini. Ya. Foto tadi menggambarkan gambar yang sepertinya menarik. Dan saya ingin bagikan satu film yang pernah saya saksikan, judulnya Perfect Family. Tentang seorang wanita, dia keyakinannya Katolik, tanda petik dinominasikan menjadi wanita Women Catholic of the Year. Jadi dia dituntut untuk menunjukkan kehidupan yang sempurna sebagai keluarga Katolik. Pastornya bilang kamu harus tunjukkan, nanti akan dikunjungi sama Archbishop supaya kamu bersih rumahnya, layak untuk dilihat sebagai keluarga yang memang keluarga Katolik. Jadi dia mencoba menunjukkan hidup baik, tetapi realitanya dia menemukan keluarganya sungguh-sungguh jauh dari sempurna. Anak perempuannya berpacaran dengan perempuan lain alias lesbian. Suaminya pemabuk. Dan dia merasa hidupnya sungguh-sungguh terancam hancur. Sedangkan saingannya menunjukkan satu kehidupan yang baik. Anak laki-lakinya justru dia juga adalah seorang yang bercerai dan kemudian mempunyai pacar baru, perempuan yang umurnya jauh lebih besar. Jadi bayangkan seorang perempuan yang dinominasikan jadi Women of the Year, tetapi kehidupan rumah tangganya sungguh-sungguh berantakan. Dan dia mencoba konseling. Hidupnya bukan sekali-sekali susah, tapi selalu susah. Rumah tangganya terancam. Tapi itulah tantangan iman seorang Kathleen Turner di dalam keluarga perfect family. Seperti apakah keluarga yang sempurna itu? Nah, teman-teman, film ini saya tidak cerita tentang filmnya, tetapi kalau teman-teman mau lihat, ini sesuatu realita hidup yang bisa dialami oleh siapa saja dalam keluarga Kristen dan perjalanan pemuritan kita. Kita ingin menunjukkan kehidupan keluarga seperti di foto yang paling bawah. Begitu bagus, perfect, dan sempurna. Tetapi kita tahu bahwa itu adalah hampir merupakan satu mitos di dalam seluruh keluarga yang kelihatannya baik. Di antara kita semua, pasti masing-masing mempunyai apa yang seperti pepatah Tionghoa katakan, "Jia yu ipen na nian de jing." Setiap keluarga punya bagian-bagian sendu, gelap, yang tidak menyenangkan, yang tidak ingin kelihatan dan ketahuan oleh orang lain. Bukan begitu? Nah, bagaimanakah proses kemuritan terjadi dalam keluarga kita menurut firman Tuhan? Bukanlah dalam bentuk satu kesempurnaan bentuk hidup keluarga seperti potret ideal seperti begitu. Saya melihat keluarga di dalam Alkitab nggak ada yang sempurna. Nah, saya memakai satu potret pertumbuhan kemuritan yang diambil dari 2 Petrus pasal yang ke-1, tentang bagaimana diagram pertumbuhan keluarga. Ini merupakan satu ceramah sendiri. Saya hanya ambil diagramnya untuk memberikan gambaran-gambaran yang garis besar ya. Kemuritan atau pemuritan dalam keluarga itu terjadi ketika suami istri menikah, menyatukan hati dalam iman yang sama, mulai punya anak. Kalau dikaruniakan anak, itu proses pemuritan mulai harus terjadi dalam keluarga. Dan orang tua mula-mula menumbuhkan itu dalam dirinya sendiri, mulai bayi itu dikandung oleh seorang ibu, seorang wanita. Jadi mulai dari iman. Ketika anaknya lahir, mulai harus menunjukkan orang tuanya virtue. Virtue itu kebaikan karakter. Anak kecil, rewel, jadi suami, jadi istri, jadi ayah, ibu harus belajar menunjukkan dulu kesabaran,
virtue, sikap baik terhadap pasangannya, terhadap anaknya meskipun stres. Karena tanpa disadari anak sedang belajar sesuatu daripada orang tuanya. Orang tua yang waktu punya anak lucu tapi nggak sabaran, nggak nyadar anak itu belajar sesuatu, sedang terjadi kemuritan yang menurun kepada anaknya. Begitu anaknya bertambah besar, mulai banyak bertanya, mulai belajar. Orang tua harus belajar knowledge, pengetahuan, sumber pengetahuan, dari mana, bagaimana menjawab anak yang mulai banyak pertanyaan. Kalau orang tua tidak mau belajar untuk menjawab dengan baik, dengan benar anak-anak yang sedang bertumbuh, dia tidak sedang dalam proses pemuritan kepada anak-anak yang belajar mengerti, memahami tentang mencari kebenaran, mencari pengetahuan yang benar dan sehat. Dengan bertambahnya anak, usia 6-7 tahun menurut standar daripada Petrus yang dikenakan kepada pemuritan di dalam satu Family Life Education Singapura mengatakan, orang tua harus belajar self control, menguasai diri. Anak mulai bandel, mulai nakal, mulai keluar tanduknya, egonya. Kalau bahasa Jermannya pika sebelan hentauyen ya, henfan ya. Oh, very ridiculous now 6-7 years old. Aduh, nggak gampang sekali anak usia begini ya. Mulai sekolah dan lain sebagainya. Orang tua harus menguasai dirinya di dalam perkataan, sikap, perbuatan, meresponi masa pertumbuhan anak supaya anak satu kali bisa belajar self control. Kalau orang tuanya nggak belajar self control dalam masa begitu, bisa dikatakan anaknya pun akan memiliki kesulitan untuk mempunyai self control pada masa pertumbuhan dia. Ini proses kemuritan. Bertumbuhnya anak di dalam usia sekolah sampai kuliah, hal yang paling penting orang tua belajar adalah pertama-tama dirinya belajar perseverance, ketekunan. Dengan ketekunan ibu-ibu semua, maka itu akan membuka satu peluang kepada anak-anak belajar bagi diri mereka. Apa artinya ketekunan? Mereka belajar sekolah, belajar tekun dalam belajar tekun menyelesaikan sekolah, menghadapi kesulitan, pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Jikalau orang tua tidak belajar tekun mendampingi anaknya, cepat menyerah, anaknya juga tidak akan menyelesaikan tugas belajar dengan baik, maka di dalam masa depan anak akan kesulitan belajar ketekunan. Ini bagian kemuritan. Ya. Lalu bagaimana ketika anak mulai bertambah besar? Apa yang dipelajari oleh orang tua? Orang tua perlu belajar ketika anak mulai selesai kuliah, mulai membangun karier, mulai berkeluarga. Maka orang tua perlu belajar apa yang namanya godliness, kesalehan dalam hal ini bukan kesalehan ritual, tetapi kesalehan hubungan pribadi dengan Tuhan, di mana kita mulai belajar apa yang namanya mengandalkan Tuhan. Anak saya ada di anak-anak sudah dewasa, sudah lulus kuliah, ada yang sudah bekerja, lebih ngeminteri dari papa mamanya. Kadang-kadang kita dianggap mulai ketinggalan zaman, nggak tahu apa-apa, nggak kayak dulu orang tua jadi sok pahlawan, betul? Pada saat ini orang tua tidak bisa mengubah apapun dalam hidup anaknya kecuali mengandalkan Tuhan, menyerahkan kepada Tuhan dan mendampingi masa pertumbuhan putra-putri mereka yang berangkat dewasa dengan mengandalkan Tuhan. Hanya dengan demikian, tanda petik ya, diharapkan anak-anak mulai menyerap nilai-nilai iman yang menjadi milik mereka sendiri di dalam kehidupan mereka, pribadi mereka, rumah tangga yang mulai mereka bangun sendiri, dan mereka satu kali akan menumbuhkannya pada gilirannya dalam hidup mereka sebagai orang tua. Ketika anak-anak sudah mulai menginjak makin dewasa, apa yang bisa kita belajar orang tua? Kita perlu belajar untuk terus bertumbuh menurut 2 Petrus pasal 1 ayat 5-7 untuk menambahkan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Karena ketika kita belajar mulai membuka wawasan kita, bukan cuma ngurusin dulu jadi orang tua, sekarang ngurusin cucu, nggak peduli keluar lagi. Itu adalah satu siklus kemuritan yang kurang tepat. Ada satu proses pemuritan. Orang tua harus maju terus, berangkat menuju kepada kesalehan, lalu kasih akan saudara-saudara, mulai pelayanan terbuka, luas keluar. Dan kemudian kasih akan semua orang. Biarkan anak-anak kita yang belajar dewasa, berangkat dewasa, mulai memuridkan putra-putri mereka. Kita mendampingi sebagai kakek nenek di dalam kesalehan dan kasih akan saudara-saudara, dan mereka mulai proses mereka menumbuh kembangkan iman, kebajikan, pengetahuan, self-control, perseverance, godliness dalam hidup mereka. Inilah pola family growth diagram menurut apa yang saya belajar di Dr. Francis Ngoy, memakai 2 Petrus 1 ayat 5 sampai dengan 7 yang bagi saya adalah kira-kira ini saya belajar tuh hampir 15 tahun yang lalu, dan pelajaran ini sangat berarti, berharga, dan buat saya hampir selalu saya sharingkan pada pasangan-pasangan muda yang baru menikah. Jadi inti daripada perjalanan kemuritan dalam keluarga itu apa? Bagi saya inti prinsip daripada family discipleship adalah aplikasi dari Ulangan pasal 6 ayat 1-9. Shema.
Ya kan? Bagaimana Musa mengingatkan firman Tuhan kepada orang Israel yang sudah keluar dari Mesir dan menuju perjalanan menuju tanah Kanaan. Di dalam perjalanan Tuhan memberikan firman Tuhan untuk bagaimana membangun rumah tangga mereka, keluarga mereka sebagai keluarga orang yang mengenal Allah daripada umat pilihan Allah nanti di tanah perjanjian. Dan prinsip dari Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat ke-9 adalah untuk bagaimana memperkatakan, menghidupi, meneladankan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika mereka duduk ataupun ketika mereka berdiri. Ketika mereka berjalan, bekerja, berbaring, berkumpul, ngobrol, baringan, main, bahkan tidur sekalipun. Menghadapi masalah hidup apapun, dalam keadaan apapun, silakan buka ya Ulangan pasal 6 ayat 1 sampai dengan 9. Itulah prinsip family discipleship yang di dalam kesehariannya itu saya ringkaskan dalam 2 kalimat. Yaitu apa yang pertama disebut authentic daily walk toward Christ likeness. Jadi dari perjanjian lama prinsip itu di bawah, kita lihat dari perjanjian baru 2 Petrus, satu pola diagram pemuritan keluarga itu seperti apa? Yaitu kehidupan yang otentik dengan segala pergumulan kita, perjuangan kita, jatuh bangun kita, belajar bertumbuh menuju makin lama makin serupa Tuhan Yesus, mengarah kepada kasih akan semua orang, mulai dari iman yang menumbuhkan satu kebajikan karakter Kristus, satu pengetahuan, pengenalan akan Allah yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjawab persoalan hidup dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dengan penguasaan diri, bertumbuh lagi ketekunan, bertumbuh lagi dengan kesalehan, bertumbuh dengan kasih. Bukan cuma kasih kepada orang-orang sendiri, keluarga sendiri, kasih kepada kalangan yang lebih luas, keluarga kerajaan Allah, keluarga gereja, teman seiman, kasih akan semua orang. Dan itu merupakan satu bagian hidup sehari-hari. Authentic daily walk. Perjalanan otentik sehari-hari, belajar bagaimana menjadi serupa Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak, bersama dengan pasangan kita. Jatuh bangun kita melakukan perjalanan belajar, meneladani dan meladankan Kristus. Dan proses ini adalah proses langsung seumur hidup. Ulangi, seumur hidup. Bagaimana seumur hidup proses family discipleship itu merupakan satu perjalanan sepanjang hidup sampai bertemu Tuhan menuju kepada kehidupan pribadi, kehidupan keluarga yang makin berpusatkan Tuhan Yesus, yang makin berpusatkan rencana Allah, kehendak Allah, kehadiran Allah di dalam keluarga kita. So, ini adalah tanda petik prinsip bagi saya, teori bagi saya, pengajaran bagi saya tentang apa yang saya mengerti sebagai family discipleship. Bukan soal pembelajaran teori doktrin semata-mata. Pemahaman pengertian tentang Allah, tentang juru selamat, keselamatan, tentang gereja, tentang pelayanan, tentang bukan soal-soal begitu semata-mata. Seperti yang kita belajar di gereja, dengar khotbah, baca Alkitab, tetapi penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kadang-kadang mungkin tidak selalu ada kurikulumnya, tapi mengikuti firman Tuhan dalam keseharian itu pun sudah terjadi proses kemuritan. Nah, bagaimana meletakkan ini dalam satu situasi praktis sehari-hari? Proses kemuritan terjadi paling baik biasanya pada waktu kita menghadapi bukan rutinitas yang lancar, adem, ayem, tetapi di dalam perjalanan kehidupan ketika kita mengalami goncangan, mengalami hal yang tidak terduga. Seperti pandemi ini adalah satu momen, saya katakan weji ya, ada bahayanya, tapi ada jiwanya, ada kesempatannya, ada peluangnya untuk belajar yang baik. Kita dipaksa hidup dalam satu rumah, sering bareng, sering kumpul. Cocok nggak cocok, yang nggak cocok, kelihatan nggak cocoknya, makin menjadi-jadi. Kalau yang memang tadinya cocok, kelihatan, kumpul bareng pun no problem. Tetapi persoalannya di dalam satu situasi seperti ini, adakah Christ-likeness dan Christ-centeredness? Jadi maksudnya keserupaan dengan Tuhan Yesus dan hidup yang makin berpusatkan Kristus itu makin nyata, makin kita alamin, makin kita tunjukkan dalam keseharian enggak. Nah, untuk itu saya mau ajak teman-teman semua loncat lagi ke dalam satu perjalanan contoh satu keluarga yang saya sebut sebagai keluarga yang mengalami musibah tetapi berakhir dengan mengalami anugerah Tuhan. Keluarga siapakah yang saya tampilkan? Saya akan tampilkan keluarga Naomi. Kita tahu di dalam kitab Rut pasal yang ke-1, kedua, ketiga, keempat cuma 4 pasal ya. Jadi setelah pada zaman hakim-hakim
yaitu zaman di mana orang hidup menurut apa yang mereka anggap benar dan baik dalam pemandangannya sendiri. Karena pemimpin utama yang memimpin mereka keluar dari Mesir sudah meninggal dunia. Generasi pertama udah nggak ada. Jadi mereka hanya hidup berdasarkan apa yang dianggap yang dulu dia dengar, terekam, diterima, diulang-ulangi, diperkatakan, sebagian mungkin dihidupi, itu saja yang diwariskan daripada apa yang ditinggalkan oleh Musa, oleh Yosua, dan para pemimpin pertama. Nah, di dalam masa itu dikatakan oleh firman Tuhan terjadi kelaparan, dan satu keluarga, namanya keluarga Elimelech, daripada keturunan suku Yehuda, membawa Naomi dan kedua anaknya mengupayakan satu solusi yang bertanggung jawab bagi keluarganya ketika mereka tinggal di Bethlehem, kota roti, terjadi kelaparan. Kedua anaknya, kalau kita melihat perjalanan ke Moab, lalu 10 tahun kemudian mereka berkeluarga dan sebagainya, punya anak dan sebagainya, maksudnya menikah. Kira-kira usia kedua anak ini, Mahlon dan Kilion, itu mungkin kira-kira menjelang remaja. Masa usia di mana anak-anak suka makan, perlu ruang gerak, tapi mereka hidup di dalam masa kelaparan. So, Elimelech di dalam satu hikmat sebagai kepala keluarga mengambil solusi bertanggung jawab. Saya tidak melihat apakah mereka berdoa, bertanya kepada Tuhan, tidak kelihatan dan tidak dicatat. Tapi mereka mengambil satu keputusan menurut mereka yang paling bertanggung jawab. Walaupun meninggalkan tanah Kanaan, tanah perjanjian, menuju ke Moab. Daerah yang tanda petik disebut daerah orang yang tidak mengenal Tuhan, Allah orang Israel. Kesana tujuannya mungkin mencari solusi. Tetapi kita tahu, siapa tahu sampai di sana justru Elimelech meninggal dunia. Kalau Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian di sini memikirkan situasi seperti Naomi, maksudnya ikut suami, nurut sama suami, supaya ada solusi. Karena itu pilihan terbaik menurut mereka. Tapi kenyataannya justru di situ Naomi kehilangan suaminya. Kedua anaknya kehilangan ayahnya. Bagaimana Naomi belajar sebagai orang yang tanda petik mengenal Tuhan, menghadapi situasi sulit. Saya melihat Naomi seorang yang luar biasa. Dia tidak menjadi kelimpungan, menjadi seorang yang desperate, putus asa, komplain, marah sama Tuhan. Nggak kelihatan, tapi dia melanjutkan hidup, memimpin keluarganya jauh dari tanah kelahirannya dengan 2 anak remaja yang berangkat dewasa. Saya nggak bisa bayangkan menjadi seorang wanita di tanah asing tanpa suami, tanpa kerabat, membesarkan 2 anak remaja. Nggak gampang loh anak remaja, apalagi di tempat yang asing. Tetapi kita melihat bagaimana Naomi memiliki satu upaya yang baik. Membesarkan anak-anaknya dan menjadi pria dewasa yang siap untuk menikah. Walaupun kita lihat anak-anaknya menikahi 2 perempuan Moab. Kalau dilihat secara teori ya, ajaran Musa kan nggak boleh menikahi perempuan yang nggak dari keturunan Abraham begitu ya, dari keturunan Israel ya, bangsa Israel nggak boleh menikah sama tanda petik orang, maaf sebutannya kafir pada waktu itu ya, berbeda dengan mereka. Tetapi bagi Naomi itu pilihan terbaik pada waktu itu, dan bagi kedua anaknya kalau saya pikirkan, bayangkan 2 anak laki-laki, kalau sampai memilih calon istri, memperhitungkan yang cocok sama mamanya, bagi saya ini terjadi satu proses dalam keluarga yang sehat, baik, dan awesome. Saudara dan saya punya anak laki-laki. Satu, yang kalau lagi milih pacar jodoh tuh kadang-kadang nggak nanya dulu sama mami papinya apa yang baik dalam pemandangannya. We feel so fail sometimes. Aduh, kamu tuh milih ya kira-kira yang agak cocok lah, tapi preferensi utama yang dia suka. Ya. Saya kadang-kadang menemukan belakangan, kadang-kadang masih mikir sedikit, tapi masih pada dirinya sendiri. Tapi Naomi punya anak, bagi saya salut banget. Dia milih Ruth dan Orpa. Yang keduanya itu bisa hidup bersama dengan Naomi, tidak menimbulkan konflik keluarga, bahkan ke depannya luar biasa nggak? Kedua menantu ini hubungan baik, dengan mertuanya itu baik sekali hubungannya. Mereka bisa mengasihi Naomi, menerima Naomi, Naomi bisa menerima mereka, dan mereka bertumbuh bersama, saya percaya, menurut adat aturan orang Yahudi. Orang Israel, orang Yehuda. Tetap merajut asa, meskipun diterpa badai. Bagi saya luar biasa. Naomi sedang meneladankan satu kehidupan yang tidak disebut-sebut tentang Tuhan, tentang iman kepada Allah, menghadapi kesulitan, musibah, tapi pilihan hidupnya. Bagaimana dia bereaksi, berinteraksi dengan keluarganya, menghadapi masalah, membesarkan anaknya. Bagi saya, Naomi memiliki satu, menghidupi prinsip kemuritan yang bagi saya indah.
Tapi siapa disangka, nasib manusia tidak pernah ada yang tahu. Ketika Naomi merajut asa, pikirnya sudah baik. Oke, kehilangan suami, masih punya 2 anak laki-laki yang berangkat dewasa dan memilih istri yang bagi Naomi, it's not bad, they are good women. Calon menantu dan sekarang menjadi menantu, bagian keluarga yang baik, bahkan mengikuti tata adat, istiadat, keyakinan daripada Naomi. Naomi udah senang, udah puas. Tapi hanya 10 tahun. Firman Tuhan mengatakan setelah 10 tahun meninggallah Mahlon dan Kilion. Bayangkan. Merajut asa walau diterpa badai. Tetapi sekarang dia kehilangan bukan cuma suaminya, tapi kedua anak laki-lakinya. Coba merenung sejenak, kalau Anda jadi Naomi, kira-kira bagaimana respon dan reaksi Anda? Saudara, kehilangan anak itu sama kehilangan pasangan hidup. Beda rasanya dan punya kesusahan sendiri. Ini kehilangan dua-duanya. Saya mengalami kehilangan tahun lalu menantu. Itu punya perasaan menantu loh ya yang meninggal. Itu ada satu kesedihan yang saya susah katakan. Sampai sekarang kalau lihat fotonya dan meskipun anak, nanti saya cerita ya, meskipun putri kami dikaruniai satu perjalanan hidup, baru saja menikah kembali ya, kembali dengan arsitek lagi. Tetapi rasa kehilangan itu tetap ada satu rasa sedih yang bersyukur untuk dapat gantinya, tapi kesedihan itu sudah di bagian hidup. Itu sesuatu rasa yang bagaimana gitu ya. Naomi kehilangan permanen kedua anak laki-lakinya. Ya nggak punya lagi siapa-siapa. Sisanya cuma 2 menantu yang bukan saudara sedaging lagi. Bagaimana saudara meresponi situasi seperti ini kalau Anda orang percaya kepada Tuhan? Naomi meresponi dengan sungguh-sungguh sangat manusiawi sekali. Setelah kedua anak lakinya meninggal, kalau kebanyakan perempuan berkata, satu marah sama Tuhan mungkin, kecewa, kepahitan. Well, at least saya punya 2 menantu yang bisa menjadi bumper untuk meluapkan emosi, ketidaksukaan, kesedihan, kemarahan, mungkin kepahitan. Mungkin punya sense of controlling. Dia nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa lagi, cuma punya 2 wanita muda yang well, kamu sudah menikahi 10 tahun anak laki-laki saya, so sekarang kamu harus melayani saya, ibu saya sampai saya mati. Saya nggak akan lepasin kamu. Ternyata Naomi bukan wanita begitu. Kenapa bisa begitu? Bagi saya karena Naomi menghidupi arti prinsip yang dia tahu tentang hukum firman Tuhan. Tentang kasih kepada sesama manusia. Itu bagian dari kemuritan. Authentic daily life. Toward. Dia belum kenal Kristus. Tapi itu apa yang sebetulnya hidup sebagai umat Allah. Dan proses kehidupan yang semakin berpusatkan Allah. Dia belum sampai di situ. Tapi nanti di end of the story Bapak Ibu akan menemukan. Bagaimana sesungguhnya dia mencoba hidup. Belum mengakui secara sepenuhnya. Tapi mulai menuju ke sana. Bahwa yang dia utamakan memikirkan apa yang benar di mata Tuhan dan di mata manusia sesuai dengan firman Tuhan. Naomi memilih ketika kehilangan kedua anak laki-lakinya satu keputusan yang sangat-sangat strategis dan sangat apa yang namanya ya, saya kehilangan satu kata kunci. Pokoknya tegas begitu kan ya. Dia mulai memutuskan kembali. Firman Tuhan mengatakan dia mendengar bahwa Bethlehem sudah tidak lagi kekurangan makanan. Rentang waktu dia dengar berita tentang Bethlehem, pertama dia meninggalkan Bethlehem itu kira-kira 10 tahun plus kita nggak tahu plus-plusnya berapa tahun mereka kesan kelima meninggal. Kira-kira 10 sampai 15 tahun. Begitu panjang musim kelaparan itu saya tidak tahu bagaimana panjangnya, tapi sekarang ada kabar. Sudah baik. Ada orang pedagang mungkin datang, Naomi selalu bertanya dan dia berpikir daripada saya meninggal sendirian sebatang kara di tanah asing, ya kalau Ruth Naomi sama Orpa setia sama dia, kalau enggak, saya akan sendiri lagi. Kalaupun setia, saya merasa, mungkin begitu pikiran Naomi, tidak seharusnya saya mengikat mereka yang masih muda untuk hidup mendampingi saya. Mereka berhak punya masa depannya sendiri. Dan itu yang Naomi pikirkan, yang Naomi putuskan. Naomi memikirkan kebaikan Ruth dan Orpa. Dia memilih solusi yang baik buat menantunya. Apa yang membuat Naomi memilih seperti itu? Selain daripada keyakinan dia akan iman yang firman Tuhan, pengajaran yang dia hidupi. Sejak dia meninggalkan Mesir, atau mungkin dia lahir dalam perjalanan, kita tidak tahu berapa tahun
tahun keberapa dia hidup Naomi pada waktu itu ya, saya nggak menghitung, bisa dihitung tapi saya nggak menghitung tahun kapan Naomi hidup. Tetapi dia ada dalam satu situasi yang sayup-sayup menerima warisan firman yang diajarkan oleh leluhur mereka, oleh Musa, oleh Joshua, oleh pemimpin-pemimpinnya, oleh orang tuanya, hidup sebagai orang yang memiliki Tuhan, mengenal Tuhan dan mempunyai firman Tuhan dan perjanjian Allah di tanah Kanaan sebagai keturunan Abraham. Dan dia memilih satu solusi yang menurut dia baik, melepaskan kedua menantunya karena mengasihi mereka untuk punya hidup masa depan mereka. Kita tahu kisahnya bagaimana dia mendesak kedua menantunya di perbatasan itu, yang bersedia mendampingi Naomi, sebetulnya ikut ke Bethlehem, kalau nggak mau udah dari dulu dari depan-depan udah meninggalkan Naomi. Tetapi sampai di perbatasan ketika Naomi bilang, sudah sampai di sini aja. Saya sudah tua, kalau ikutin adat saya menikah lagi, punya anak, membesarkan anak, baru nikahin sama kamu, melanjutkan keturunan suamimu terdahulu, itu tidak mungkin. Mustahil, terlalu lama, terlalu muluk-muluk, terlalu woven gitu, keterlaluan buat kamunya, nggak adil. Pulanglah. Saya bayangkan satu murid, ya, seorang yang mempraktekkan prinsip kemuritan dalam keluarga, bagi saya luar biasa adalah menerapkan prinsip kasih. Tapi kita melihat di antara dua menantunya itu, Orpa terpersuasi untuk meninggalkan mertuanya dan memilih jalan, nggak salah. Tapi Ruth berkata, tidak, saya tidak akan meninggalkan engkau, ibuku. Dimanapun engkau berada, aku akan ada di situ. Bangsamu, bangsaku, Tuhanmu, Tuhanku. Saya akan terkutuk kalau saya meninggalkan engkau. Izinkan saya tetap memilih. Naomi tahu dia tidak bisa memaksa Ruth meninggalkan dia. Nah, teman-teman sekalian, sampai di sini mungkin kalau kita lihat secara prinsip pemuritan, ya, hidup orang tuh nggak ada yang sempurna bagi saya belajar. Bisa salah. Membuat keputusan kadang-kadang mungkin kita anggap benar, tapi kalau kita lihat di depan ya, kayaknya benar ke sana. Tapi ternyata meninggal. Barangkali salah. Tuh buktinya, Elimelech meninggal, Mahlon Kilion meninggal. Salah, mesti nggak boleh meninggalkan Bethlehem ke sana. Tapi kalau kita lihat dia bawa Ruth pulang ke Bethlehem, dan kita tahu kemudian hari bahwa Ruth menjadi nenek moyang daripada Tuhan Yesus Kristus. Coba dikirim. Dulu meninggalkan Moab itu salah apa benar? Ternyata kan bisa nggak salah juga kan? Atau mungkin meninggalkan Moab itu salah karena meninggalkan tanah perjanjian, bukan mengandalkan Tuhan, nanya dulu sama Tuhan, lari cari solusi sendiri. Tetapi bahwa di dalam perjalanan hidup sebagai orang percaya, kita bisa keliru, tapi bukan sengaja salah. Karena waktu Elimelech memilih untuk meninggalkan Bethlehem ke Moab, saya rasa sebagai kepala keluarga dia memikirkan yang dia anggap bertanggung jawab kepada keluarganya dan kedua anak laki-lakinya. Bagaimana menyelamatkan keluarganya di musim kelaparan yang nggak tahu sampai kapan, ternyata bertahun-tahun kan. Jadi di dalam kekeliruan, saya melihat orang-orang Roma 8:28 berlaku. Bagi orang-orang yang memilih mengasihi Tuhan, atau orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan, itu Tuhan mereka-rekakan kebaikan. Naomi membawa pulang Ruth, dan ketika dia membawa Ruth pulang ke Bethlehem, saya nggak akan berpanjang, Bapak Ibu boleh baca sendiri ya, Ruth pasal kedua, pasal ketiga, pasal keempat. Kita melihat transmisi kasih dan iman dari Naomi melalui kehidupan kesehariannya itu menular kepada Ruth, yang menggenapkan rancangan ilahi yang luar biasa dalam kehidupan Naomi, Ruth, dan kemudian Boaz. Ruth mempunyai kasih seperti Naomi mengasihi dirinya dan mengasihi Orpa, untuk memikirkan kebaikan Naomi tanpa memikirkan nasibnya sendiri. Dia bukan ikut Ruth ikut Naomi bukan supaya dapat peluang baru di Bethlehem. Orpa memilih peluangnya di tanah kelahirannya lebih baik bukan daripada di tanah asing. Tapi dia kenal selama tahun hidup dengan Naomi seperti apa. Tuhan yang dia sembah menghadapi kesulitan bagaimana. Meskipun bisa mengalami kesulitan, kepahitan waktu dia kembali. Oh, Tuhan menghukum saya. Dulu saya berkelimpahan, pergi pulang tangan kosong. Tuhan menekan saya, jangan panggil saya Naomi, panggil saya Mara. Tapi Naomi tidak menjadi orang perempuan yang kejam, yang jahat, yang egois. Tetapi menjadi perempuan yang punya cinta kasih. Dan ini mungkin satu yang berbicara untuk Ruth, sesuatu yang berharga. Kasih dan iman yang dihidupi, yang dia tidak temukan mungkin di kalangan bangsanya. Dan itu mulai menular.
Dia menunjukkan kepedulian untuk Naomi. Kita lihat dia bersedia, dia masih muda, dia tidak cari peluang untuk nikah lagi dengan mungkin orang-orang yang kayaknya imannya seperti Naomi lebih baik. Enggak, dia memikirkan hanya merawat mertuanya sesuai dengan janjinya. Mencari makanan sesuai dengan aturan yang pasti diberitahu oleh Naomi. Di sini aturannya kalau untuk orang seperti kita, para janda, nggak punya apa-apa, nggak punya siapa-siapa lagi, mungut di ladang orang. Dan pada waktu mungut di ladang orang, tanda petik firman Tuhan mengatakan, sepertinya kebetulan mereka memungut di ladang yang adalah milik Boas. Dan kita tahu siapa itu Boas. Boas adalah kerabat jauh daripada Naomi yang kemudian berhak untuk menebus Naomi dan Rut. Dari sini kita melihat bagaimana Allah turut bekerja untuk datangkan kebaikan bagi orang-orang yang dalam perjalanan hidupnya boleh mengalami masalah apa saja, tetapi tetap memilih untuk mempraktekkan firman Tuhan. Bisa meragukan Tuhan, bertanya-tanya tentang Tuhan, tapi tidak meninggalkan Tuhan. Saya boleh menyimpulkan perjalanan family discipleship ini adalah dari kehidupan keluarga Naomi dan Ruth. Ya, dari perjalanan mereka kita tahu bagaimana Naomi memperjuangkan aturan prinsip leverage. Tahu Boas ini belum menikah ataupun sudah menikah pun boleh. Kalau menurut adat waktu itu dalam pengertian begini, menebus harta miliknya, dan karena punya hak tanggung jawab menebus, kalau ada janda yang belum punya anak harus menikahi untuk melahirkan keturunan. Nah, tanda petik kebetulan Boas kali itu belum menikah walaupun umurnya udah cukup besar ya. Dan singkat cerita dia akhirnya bersedia menikahi dan memperjuangkan hak penebusan itu dengan menikahi Ruth. Orang semua menghormati Boas, dan dari pernikahan ini lahirlah Isai, ya. Lahirlah Obed, melahirkan Isai, dan Isai itu menjadi papa daripada Daud. Daud itu adalah kita tahu raja terbesar orang Israel dan menjadi simbol daripada Kristus. Perjalanan kemuritan saya lihat merupakan suatu perjalanan yang terjadi dalam hidup kita dan membentuk hidup kita, menghasilkan iman, kasih karakter yang makin memantulkan Kristus. Kalau dalam perjanjian baru, perjanjian lama yang makin menggenapi rencana ilahi, ketika kita mengambil langkah solusi bertanggung jawab dalam situasi sulit seperti apapun juga, walaupun mungkin gak selalu benar, tapi pilihlah solusi yang bertanggung jawab sebagai orang yang sejauh pengetahuan yang kita tahu, jadi orang tua, jadi suami, jadi istri, jadi anak, jadi menantu, ya, jadi mertua, jadi orang percaya, jadi sesama manusia. Selama kita memilih solusi bertanggung jawab, bagian Allah akan melakukan sesuatu dalam hidup kita menuju karakter Kristus. Belajarlah untuk terus terbuka untuk belajar. Pemuridan itu terjadi, proses itu terjadi membentuk kita, karakter kita. Rancangan Allah yang makin menyempurnakan kita ke arah Kristus di dalam karakter. Ke arah kehidupan yang berpusatkan Kristus dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita terus terbuka untuk belajar. Naomi belajar hidup ketika kehilangan suami. Belajar hidup membesarkan anak sendiri, belajar hidup mencari solusi bagi kedua anak laki-lakinya, belajar hidup menerima kedua menantu yang bukan terpaksa, bukan orang daripada bangsanya sendiri, belajar menyesuaikan ketika kehilangan kedua anak laki-lakinya, membuat keputusan yang sulit, menerima kehadiran Ruth dan hidup dengan satu hubungan yang baru dan memikirkan masa depan Ruth bukan lagi masa depannya sendiri. Dan kita melihat ketika seseorang memilih solusi bertanggung jawab yang terus terbuka untuk belajar, sesuatu yang baik akan terus muncul dalam hidup kita, membawa kita makin dewasa dalam iman, makin dewasa dalam kasih, yang memantulkan sifat-sifat Allah, sifat daripada Kristus. Ketika kita berani kembali berharap, di tengah keterpurukan, kita berani berharap. Akan ada, mungkin ada sesuatu yang baik. Dalam khotbah Komisi Wanita di GKY Greenfield yang lalu, saya sharingkan hal ini, berani berharap. Saya pernah kehilangan pengharapan dalam arti udah diterimain deh semua yang jelek. Ya, kenapa? Nggak berani berharap. Dulu kalau saya nggak mikirin menikahkan anak perempuan saya dapat jodoh yang baik, saya nggak akan sedih melihat dia kehilangan suami yang dia cintai. Tapi firman Tuhan berkata, kalau Tuhan masih melihat harapan, kamu masih bisa berharap nggak? Sang Di Xin Zong Hai Kan Chen Si Wang, Ni Dui Yan Ye Yao Liu Yan Guang. Kalau Tuhan di hati ini masih lihat ada harapan, kita berani berharap nggak? Saya belajar, saya masih bisa berharap. Ternyata betul, saudara-saudara, masih bisa berharap. Naomi belajar kembali berharap ketika Ruth memungut jelai di kebun Boas. Dan ketika dia tekun memperjuangkan masa depan Ruth,
bukan lagi untuk dirinya. Dia melihat kelengkapan rencana Allah terjadi. Dia nggak tahu bahwa cucunya itu akan jadi nenek moyang daripada Raja Daud, nggak tahu. Tetapi kita melihat perjalanan setiap orang percaya yang tidak sempurna sekalipun. Kalau dia berjalan mengizinkan Tuhan mengajar dia, membentuk dia, berani berharap, berani terus belajar, berani bertekun, maka ada rancangan indah Allah dikenalkan dalam hidup kita. Allah terus bekerja dalam hidup kita untuk membawakan kebaikan. Saya akan tutup dengan sedikit sharing perjalanan kemuritan lika-liku kehidupan rumah tangga saya sendiri. Ada banyak hidup yang harus saya lewati dengan iman. Waktu saya kehilangan anak saya laki-laki dalam arti kesehatan yang utuh. Waktu kemudian saya pikir masih punya anak perempuan yang hidupnya baik, masih bisa bagus. Akhirnya menikah dengan seorang arsitek yang luar biasa baik dan cukup bagus prestasinya. Sampai 2 tahun yang lalu menantu saya meninggal mendadak kecelakaan. Aduh saudara, bukan kehilangan menantu yang sedih. Itu sedih, tapi kesedihan yang lainnya lagi ada saya melihat anak perempuan saya mengalami satu kegoncangan yang tak terkatakan. Dia marah sama Tuhan. Dia tidak mau lagi berdoa dan di gereja. Bayangkan. Ya. Dan dia marah sama papahnya tanpa saya bisa mengerti. Saya belajar untuk mendampingi dia dalam saat-saat yang sulit. Tidak mempertanyakan, tidak ngomong soal mesti gitu, enggak. Cuman mendengar, menghadir, berdoa, dan menyerahkan kepada Tuhan. Sambil saya jaga iman saya kepada Tuhan. Kasih saya kepada Tuhan. Kasih saya dalam pelayanan. Tidak boleh gugur, tidak boleh luntur. Karena Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan tidak mungkin keliru. Tuhan tidak mungkin bablas. Tuhan tidak mungkin ceroboh. Walaupun anak saya belum mengerti. Saya mendampingi dia dalam segala proses mengatasinya. Saya mendampingi suami saya untuk merebut kembali kesempatan untuk bisa dekat lagi sama Airin dan Airin dekat lagi sama dia. Meskipun harusnya ada proses namanya diplomasi, sampai akhirnya Tuhan bekerja selangkah demi selangkah dan Airin mulai mengalami juga campur tangan Tuhan walaupun belum kembali kepada 100%, tapi melihat pimpinan Tuhan dalam hidupnya, mempertemukan dengan seseorang yang juga arsitek dan arsitek yang baik ya di Bogor. Akhirnya menikah kemarin 1 Agustus. Bersyukur kepada Tuhan bagaimana membalut luka dan kepahitan dengan kasih, merajut benang merah dengan harapan, menanti penggenapan rencana baik Allah dengan kasih karunia Allah, satu demi satu. Anak saya dengan papinya sudah dipulihkan Tuhan. Dia tuh gambarnya lagi belajar bahasa Mandarin sama papinya, seminggu 2 kali kalau ke Bandung, ya belajar langsung. Dia sama suaminya di Bandung kerja, menemani dia, atau dia urusan Bandung Filharmonik di Bandung. Ya, kalau dia di Bogor, pusinya les Mandarinnya lewat Zoom. Dan kami sedang belajar untuk melihat kasih karunia Tuhan. Kemarin waktu pernikahan saya semuanya adalah Airin sendiri yang merancang. Ya walaupun dia belum mau ke gereja, tapi dia tetap mau diberkatin pernikahannya. Dan dia memilih lagu-lagu yang bagi saya menunjukkan refleksi iman yang tetap tidak hilang, hanya belum diakui lagi secara deklarasi mulutnya lagi. Saya melihat waktu dia berdoa pada waktu upacara pernikahan itu singkat dan sederhana. Waktu menyanyikan lagu pujian, waktu dia tersenyum, saudara sekalian, kalau engkau tidak pernah merasakan kehilangan, engkau tidak mengerti apa artinya mendapatkan kembali. Waktu saya melihat senyumnya, pujiannya dengan suaminya, dan hidupnya sekarang, belum sempurna, tapi saya melihat proses kemuritan terjadi dengan cara yang luar biasa, meskipun hidup ini tidak selalu indah dan lancar. Saya belajar tips untuk family discipleship adalah authentic daily walk, perjalanan harian yang otentik menuju Kristus, mengandalkan Kristus, mempraktekkan kuasa kasih karunia Tuhan Yesus, dan itu proses seumur hidup. Sampai Tuhan benar-benar selalu senantiasa menjadi pusat kehidupan. Apapun itu, Tuhan dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam hidup anakku. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau saya nggak berdaya, saya cuma berdoa. Saya cuma bisa begitu. Ingat tadi diagram, usaha saya cuma bisa bersandar kepada Tuhan. Dan murid-murid, anak-anak punya tanggung jawab pertumbuhan kemuritan sendiri. Di dalam interaksi harian saya pegang 2 prinsip praktis dari buku Sacred Parenting dari Gary Thomas ya.
Berkatakan, will this action or these words help me build a healthier, stronger relationship with myself? Kalau saya pilih sikap, kata saya bukan pilih yang, aduh sok rohani, gimana aturan saya udah nggak pakai aturan-aturan lagi, sampai bingung nggak tahu mau pakai aturan yang mana. Saya hanya belajar diingatkan, kalau memilih satu perkataan atau sikap atau keputusan, apakah saya ngomong begini, bersikap begini akan menolong saya membangun hubungan lebih dekat, lebih kuat, lebih baik dengan anak-anak saya yang sudah dewasa. Kadang-kadang, aduh nggak ke gereja. Kamu gimana sih udah hidup begini nggak ke gereja, tambah jauh daripada Tuhan. Kamu nggak kualat lu kalau jauh dari Tuhan. Apakah perkataan ini membuat saya dengan dia lebih dekat, dia dengan saya lebih dekat, membuat dia lebih dekat sama Tuhan nggak? Kalau membuat dia dan saya tidak makin lebih dekat dan tidak membuat dia lebih dekat sama Tuhan, lebih baik tidak mengatakannya. Walaupun itu sepertinya baik, kok kenapa kamu nggak berdoa sih sekarang? Justru saat ini kamu perlu berdoa. Saya nggak mau berceramah, berkhotbah Bapak Ibu. Saya hanya berdoa pada Tuhan. Mendoakan dia, membawa kepada, tapi dengan dia saya nggak ngomong. Kalau lagi makan, kita berdoa, yuk berdoa sama-sama. Kalau dia mau berdoa, saya bilang terima kasih. Kalau kamu berdoa, kenapa sih kamu nggak berdoa? Enggak, biarkan saja. Tapi dalam hati saya tunjukkan iman saya, kasih saya. Dan Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Menunjukkan di mata dia, Tuhan bekerja dan ada banyak hal. Waktunya udah habis ya, saya udah lewat mungkin 4 menit. Jadi prinsipnya daripada kemuritan dalam keluarga bagi saya adalah bagaimana kita belajar menunjukkan kehidupan berjalan dengan Tuhan yang otentik. Saya bisa lemah, saya bisa jatuh. Saya tidak malu kelihatan oleh putra-putri saya, oleh orang lain di gereja juga. Dan mereka belajar bagaimana saya menjadi seorang yang belajar, bertumbuh, meneladani dan meneladani Kristus walaupun tidak sempurna. Dan saya tahu ini proses seumur hidup di mana Tuhan akan menjadi semakin hadir di dalam keluarga saya. Saya harus belajar mengizinkan dia makin hadir. Bagaimana caranya? Waktu makan, waktu main, waktu ngobrol, waktu mengatasi masalah. Bagaimana potret pemuritan dalam keluarga Bapak Ibu sendiri? Silakan ambil waktu untuk sharing dan refleksi selama mungkin 1-2 menit. Kalau Anda sekarang menyaksikan webinar ini dengan pasangan Anda, berpegangan ambil waktu untuk sama-sama merenungkan bagaimanakah potret kemuritan dalam keluarga Anda saat ini. Adakah Anda belajar berjalan dengan Tuhan Yesus, makin menyerupakan Tuhan Yesus, makin mengizinkan Tuhan hadir, atau cuma sekedar ritual saja, kebiasaan aja, kelihatannya orang keluarga yang saleh ke gereja, bawa Alkitab, baca Alkitab, berdoa, tapi sebetulnya nggak ada hubungan pribadi dengan Tuhan dalam keseharian. Nggak ada hubungan pribadi dengan Tuhan dalam hal menghadapi masalah keluarga. Seperti apakah authentic daily walk teman-teman dalam keseharian? Adakah perjalanan menuju Kristus itu semakin nyata? Adakah proses makin berpusatkan Kristus menjadi sesuatu yang serius diperhitungkan khususnya pada saat pandemi seperti ini? Silakan ambil waktu sejenak. Kalau di dalam masa merenungkan ini juga ada pertanyaan, silakan juga dituliskan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang ajaib, Allah yang bekerja di dalam perjalanan keseharian hidup kami, dalam rajutan dinamika lika-liku hidup kami. Kami mau berdoa Tuhan, apapun yang sedang Engkau lakukan, biarlah kami mempunyai kepekaan yang terbuka, menyadari Engkau sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Tolong kami untuk meresponi semua lika-liku perhidupan sebagai bagian pelajaran mengenal Tuhan Yesus, mengandalkan Tuhan Yesus, mencoba untuk meneladani Tuhan Yesus, sehingga semua lika-liku kehidupan khususnya selama pandemi, sebagai suami istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai seorang yang bekerja, sebagai seorang yang melayani, kami menemukan kehadiran Tuhan
karya Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, itu menjadi bagian hidup yang semakin real dalam kehidupan kami, semakin otentik. Berkati semua yang mendengarkan apa yang disampaikan hari ini ya Tuhan, sungguh-sungguh menemukan satu hikmat mutiara kebenaran untuk boleh dipraktekkan dalam kehidupan ke depan. Sisa masa pandemi ini tidak akan kami sia-siakan, tetapi akan membuat kami makin terbuka kepada hadirnya Tuhan, dan makin terbuka kepada panggilan mengandalkan Tuhan dan belajar meneladani Tuhan sebagai juru selamat kami di dalam hidup kami, dalam hidup keluarga kami. Supaya jadilah kehendak-Mu, lengkaplah rencana-Mu, digenapilah maksud baik-Mu dalam hidup kami dan keluarga kami. Mulai sekarang sampai kami bertemu dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, itu yang bisa saya bagikan. Kalau ada pertanyaan apa, silahkan. Minta maaf tadi di depan saya rupanya masih mute ya. Semoga tidak mengganggu. Baik Bu, terima kasih untuk pemaparan Ibu. Saat ini waktunya bagi kami untuk bertanya. Saya sekarang sudah ada pertanyaan yang sudah diberikan oleh panitia Bu. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, saya khawatir saat saya jujur terbuka kepada anak tentang kesalahan yang pernah saya perbuat, justru membuat anak merasa wajar kalau ia melakukan kesalahan yang sama. Bagaimana sebaiknya, Bu? Oke, ada pertanyaan yang serupa atau ini satu? Langsung saya jawab dulu. Bisa langsung jawab, Bu. Nanti yang lain bisa kami gabung. Ya. Oke, mengakui kesalahan pertama mesti beres dulu sama diri sendiri sama Tuhan. Kalau udah beres, mengakui salah, lalu menunjukkan satu upaya bahwa memang kita juga belajar untuk memperbaiki kesalahan, maka kita tahu prinsip firman Tuhan, kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah setia dan adil. Dia akan mengampuni dosa kita dan menjauhkan daripada segala kejahatan. Bagaimana kita terbuka dengan anak? Lihat dulu kasusnya apa, usianya anak berapa, kondisinya seperti apa, kesalahannya dalam hal apa. Jadi kita dalam hidup, berjalan dalam berkeluarga, ada yang namanya moment of learning atau moment of teaching ya. Ada masa yang pas untuk kita berbicara dan membagikan pengalaman hidup kita untuk anak-anak belajar bertumbuh, juga mengatasi mungkin kesalahan yang serupa atau poin yang bisa salah seperti yang sudah kita pernah lakukan di masa yang lalu. Jadi jangan sembarang waktu tahu-tahu cerita. Nah, tiba-tiba ujuk-ujuk kalau bahasa Sunda ya, suddenly gitu kan, tuh rancian cerita aja gitu. Enggak perlu begitu, tetapi lihat bahwa kita pernah salah ketika anak kita mungkin ada di satu persimpangan yang bisa membuat dia keliru seperti kita bisa share pengalaman pahit kita, pelajaran kita, dan kita berharap dia bisa belajar memilih keputusan yang lebih baik daripada kita. Nangkep ya maksudnya ya. Jadi jangan takut anak akan mengulangi. Kalaupun anak memilih mengulangi dan menganggap itu karena papi mami salah, jadi maklumlah anaknya ngikutin jejak orang tuanya. Makanya saya bilang kalau kita udah beres dan kita berubah, kita bilang, mami papi dulu salah, tapi sekarang udah bertobat dan berubah. Jadi kalau kamu udah salah dan bilang bela, justru sekarang saatnya kamu juga ikutin saya, kamu harus bertobat dan berubah. Ya. Atau kalau dia bilang pakai itu belum salah, ngancem, papi mami juga dulu gitu, saya juga mau salah dulu, nanti nyobain kan nanti juga bertobat, ya. Orang pintar tuh nggak nyobain racun untuk tahu bahwa racun itu akan melakukan dampak yang jelek. Dia mau belajar. Kalau orang pintar kan nggak usah harus belajar dengan melakukan kesalahan. Cukup mami dulu belajar, anaknya nggak usah belajar. Tapi kalau anak kita udah dewasa, dia mau tetap ngotot memilih, itu pilihan mereka dan mereka yang akan bertanggung jawab. Kita nggak bisa bikin apa-apa kadang-kadang. Kita cuma bisa berdoa, menasehati, dan jangan berpikir, aduh karma kali ya. Ini namanya hukum tabur tuai. Dulu saya salah, jadi sekarang anaknya salah. Saya rasa nggak selalu begitu ya. Walaupun bisa ada pengulangan, tapi saya percaya Tuhan kita bukan Tuhan yang kamu begitu nanti biar terjadi lu kualat. Itu tipu daya setan ya. Karena kita percaya di dalam Tuhan, kalau kita udah bertobat, minta ampun,
semua minta Tuhan perbaiki, segalanya kita bisa serahkan, kutuk-kutuk bisa dipatahkan, diputuskan, dihentikan. Tapi tiap orang boleh memiliki pilihan bebas yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi bagi saya tidak perlu khawatir kalau memang tepat saatnya, momennya untuk berkata dan menjadi peringatan. Please jangan. Ini pengalaman Mami waktu mungkin mengalami misalnya aborsi, pergaulan misalnya dengan orang bagaimana, begitu kan kalau anak perempuan, boleh cerita. Tapi kalau anak udah gede, mau milih jalan sendiri, berbeda dengan yang kita inginkan, kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya bisa berdoa, dan Tuhan yang bekerja, dan itu jadi satu proses pembelajaran. Kita hanya sediakan ruang di dalam hati dan hidup kita, untuk berdoa, untuk merangkul seperti seorang bapak yang anak bungsunya minta hartanya selagi bapaknya masih hidup. Betul? Oke? Tapi menunggu dan menerima waktu anaknya kembali. Cuma bisa begitu. Itulah meneladankan mungkin ya sikap daripada Allah yang menerima, memberi kebebasan, dan pada saat yang bersamaan menyediakan solusi dan menyediakan juga penerimaan, pembaharuan. Begitu. Karena kita hidup di dunia yang berdosa. Manusia dengan pilihan bebas yang bisa berdosa. Nggak ada yang sempurna. Oke? Oke. Baik, Bu. Ini ada pertanyaan kedua. Bagaimana cara membangun family discipleship sedangkan suami belum percaya kepada Tuhan? Dan ada pertanyaan yang ada hubungannya. Bu, biasanya lebih sulit memuridkan keluarga sendiri daripada orang lain karena mereka melihat sifat keberdosaan kita yang asli. Bagaimana mengatasinya? Ya, yang pertama itu saya belakangan ini ya karena mengalami satu perjalanan hidup yang agak unusual. Tuhan izinkan hal yang terjadi itu yang saya boleh katakan keluarga saya pun bukan keluarga yang ideal begitu ya. Dan Tuhan izinkan kita bertumbuh, kita belajar, dan saya belajar otentik untuk cerita dengan keadaan situasi kami yang tidak sempurna. Saya dengan suami saya sih cukup sehat, cukup baik, nggak sempurna, tapi nggak ada masalah serius. Tapi dalam membesarkan anak, berjalan bersama dengan anak-anak, saya belajar untuk realistik dan terbuka juga. So kalau keluarga ada pasangan yang belum seiman, atau anak-anak kita bilang, apakah berarti family discipleship itu mustahil? Kalau kita berpikir kalau family discipleship itu mesti semua keluarga rukun, bisa bareng, itu puji Tuhan yang ideal. Tapi kalau ternyata belum, justru itulah titik mulainya. Mulailah dari diri kita. Bagaimana kita kan authentic daily walk toward Christ likeness. Bagaimana kita belajar dengan pasangan yang belum percaya, memuridkan anak kita, ya, melihat bagaimana kita menghidupi kasih kita di tengah keluarga kita. Dan itu pekerjaan Roh Kudus kepada pasangan kita, respon tanggung jawab pasangan kita atau anak kita kepada Tuhan melalui hidup kita. Petrus berkata, siapakah kalau istri ya hidup saleh itu siapa tahu suaminya bisa tergerak gitu kan. Begitu juga suami hidup saleh, istri tergerak. Itu kerjaan Roh Kudus. Tugas kita adalah bukan nggak mungkin, susah, nggak ada yang gampang. Keluarga Kristen pun nggak gampang seperti dikatakan tadi, betul nggak? Tetapi yang penting kita belajar otentik, bertumbuh dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan. Itu aja. Bagi saya itu pertama. Kalau kita nggak bisa ngurus orang lain, ngurus diri sendiri. Menjadi orang yang dimuridkan Kristus. Membangun kehidupan sebagai murid Kristus. Ajaknya berdoa kalau bisa. Kalau nggak bisa, nggak usah marah, nggak usah ngeluh. Kita berdoa sendiri. Kalau berdoa, puji Tuhan. Nggak setiap hari berdoa, nggak apa-apa. Bersyukur kalau bisa sehari, tiap hari berdoa. Nggak bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Adakan yang mungkin dan syukuri yang mungkin. Kalau kita syukuri apa yang baik, tanda petik insya Allah, mudah-mudahan puji Tuhan, Tuhan akan bekerja dan aturan pembangunan karakter, mengatakan yang baik, menggaris bawah yang baik, akan menimbulkan motivasi melakukan kebaikan terulang lebih banyak daripada kita ngomong yang jelek. Yang baiknya dikatakan, yang jeleknya akan terus dikata-katain, diulangkan, diperkatakan, itu yang terus dilakukan. Jadi jangan ngomong yang jeleknya, nggak sempurnanya, katakan yang baiknya. Makasih hari ini mau berdoa bersama. Makasih hari ini mau bagi firman Tuhan atau mau baca firman Tuhan bersama. I feel so blessed. Thank you. Gimana kalau besok ulangi lagi ya? Males ya udah nggak apa-apa. Lusa ya. Nanti sore ya. Mungkin nggak bisa 1 jam. Kebanyakan bisa 5 menit puji Tuhan. 1 menit puji Tuhan.
Tapi kita yang sudah kenal Tuhan lebih dahulu, kita menularkan diri kita sendiri dan menularkan itu dalam rumah. Menghadirkan Kristus dan Allah dalam keluarga kita. Yang pertama. Yang kedua, memuridkan keluarga sendiri lebih susah. Emangnya saudara udah melakukan memuridkan orang lain itu lebih gampang? Justru karena kita sehari-hari dalam keluarga sebetulnya lebih otentik, bukankah begitu? Kalau keluar, apakah namanya pemuritan? Kita bisa memuridkan lebih gampang keluar yang nggak tahu siapa aslinya kita. Kalau kita nggak otentik dengan hidup kita di dalam keluarga, kita nggak bisa memuridkan keluar dengan otentik juga, karena yang kita bawa adalah kepalsuan. Ketidaksempurnaan juga kan? Kehidupan yang tidak atau belum utuh, hanya sisi terangnya, sisi gelapnya nggak dibawa. Di rumah sisi gelap terang kita kelihatan. Dan bagi saya, kalau di rumah pemuritan kita berjalan dengan wajar, dengan otentik, bukan sempurna ya. Saya sekarang tidak menghilangkan kata sempurna, perfect. Bagi saya kehidupan itu beautiful imperfectness, ya. Beautiful imperfect because of the grace of God. Hidup ini bisa indah walaupun tidak sempurna karena anugerah Tuhan. Nah, itu bagian daripada perjalanan kemuritan orang percaya. Menemukan anugerah Tuhan yang menopang kita, membentuk kita, memulihkan kita, memberdayakan kita. Sudah semeter, mulai dari keluarga. Justru saya mengalami lewat perjalanan hidup keluarga saya yang tidak sempurna, yang jatuh bangun, anak laki saya yang masih jatuh bangun, anak perempuan saya mengalami satu proses betul-betul benturan iman karena perjalanan hidup. Saya bisa bicara dengan orang lain, saya bisa menyampaikan firman Tuhan, ayo bahas firman Tuhan bersama, berbagi hidup yang saya rasa kadang-kadang melampaui apa yang bisa saya lakukan kalau saya nggak pernah tahu semuanya itu. Lebih gampang ngomong kalau kita, aduh benar kita ngalaminnya. Tahu apa artinya sakit, tahu apa itu kecewa, tahu apanya namanya sedih. Dan ketika kita bicara itu bukan bicara cuma sekedar basa-basi. Karena anugerah Tuhan, saya bisa alami, lewatin apa yang namanya kehilangan, kesedihan yang tidak terkata. Apa namanya, almost putus asa ketika dia anak sendiri begitu terluka dan tidak mau dipegang dan dideketin. Bagaimana saya menolong dia? Di situ saya belajar. Apa artinya Tuhan hadir, Tuhan hidup. Kalau Tuhan hadir dan hidup buat saya dalam saat yang sulit, saya percaya Tuhan bisa hadir dan hidup untuk hidupmu. Waktu saya berkata begitu, kemuritan yang terjadi itu menular bukan dari satu teori, tetapi dari pekerjaan Allah yang turun dalam hidup saya seperti 2 Korintus pasal 1. Petrus bilang, hidupnya itu penuh dengan banyak kesulitan dan pencobaan. Ya kan? Tetapi dia mengalami anugerah Allah untuk menghadapi semuanya, dan dengan segalanya itu dia bisa menolong dan menguatkan orang lain mengalami kesulitan pencobaan yang sama seperti yang dia alami dan membagikan kepada orang lain. Ini proses kemuritan yang otentik, yang sejati seperti itu. Bukan cuma belajar teori tentang firman Tuhan, tapi mengalami kuasa kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita ketika kita menjalani hidup dalam keluarga kita. Ketika menghadapi ketidaksempurnaan, menghadapi suami yang pemabuk, suami yang penjudi, bagaimana Anda bertumbuh sebagai seorang istri menjadi seorang wanita yang mengandalkan Tuhan. Wanita yang mengatasi masalah dengan anak-anaknya dan membagikan itu dengan orang lain. Bagaimana seorang suami yang menghadapi istri yang tidak setia, mungkin istri yang egois, yang tidak mikirin keluarga, dan dia berjuang menjadi seorang ayah, seorang ibu, dan seorang percaya bagi anak-anaknya. Itu kemuritan bagi saya. Keindahannya di situ. Bagi anak-anaknya dan bagi orang lain. Bukankah itu yang dicontohkan oleh Alkitab? Sebut siapa tokoh Alkitab? Kecuali Daniel. Daniel nggak menikah. Nggak ada kurangnya tuh Daniel, cerita Daniel nggak ada cacatnya orang itu. Betul? Semua tokoh Alkitab punya kekurangan kelemahan dalam keluarga. Apakah berarti Tuhan tidak pakai mereka? Tuhan tidak sayang mereka? Mereka menjadi bagian dari rencana Allah, silsilah kerajaan Allah. Menjadi bagian untuk kita belajar apa artinya kemurahan Allah. Kehadiran Allah, kesanggupan Allah merendah. Mengampuni, membalut, memperhitungkan. Semuanya menjadi baik kembali karena anugerah. Membuat kita nggak bisa sombong. Hanya belajar rendah hati, tahu diri. Bisa nerima orang lain, empati sama orang. Nggak merasa lebih baik dari orang lain. Itu kemuritan bagi saya. Proses menjadi murid. Oke, ada yang lain?
Ada Bu, ada pertanyaan lagi. Bu, Ya, daily walk apakah berarti mengizinkan anak-anak juga tahu kelemahan orang tua? Tapi ini sebagian menjadi pergumulan besar dengan Chinese culture. Bagaimana mengatasi hal tersebut? Karena mengakui kelemahan itu merupakan satu hal yang tabu bagi orang-orang Kristen, karena akan dianggap lemah dan dihakimi. Bagi orang Kristen atau bagi orang Tionghoa? Bagi orang Tionghoa kali, Bu. Karena kalau bagi Kristen, Paulus nggak pernah, bukan kekristenan itu ya, itu tafsiran mungkin ya, tradisi gereja, tradisi Kristen, bukan Alkitab. Paulus mengatakan kok dia penuh kelemahan, kekurangan juga kan, ya toh? Ya. Jadi kadang-kadang saya rasa ya, kadang-kadang kita ini tanpa sadar menghidupi apa yang sebetulnya belum tentu sungguh-sungguh esensi firman Tuhan dan esensi proses kemuridan sejati. Kita menghidupi satu statement-statement yang bersifat mitos seperti tadi ya kan. Jangan kelihatan sama anak kalau kita punya kekurangan, kelemahan. Loh, Tuhan Yesus aja menangis menunjukkan kok laki-laki menangis. Tuhan guru kok nangis sedih. Itu kan kelemahan. Betul nggak? Tuhan menunjukkan waktu dia sedih. Waktu dia marah, kecewa melihat murid-muridnya, dia tunjukkan juga ada kan. Kamu ini kok ngantuk, tidur. Berjaga-jagalah. Ya. Lihat orang di bait Allah, dia marah tuh. Wah, sampai bikin tali, usir-usirin orang. Begitu kan? Bukan kelemahan Yesus secara moral, tetapi menunjukkan sisi bagaimana rentan rapuhnya emosi kita kadang-kadang. Lemah bukan, ini kelemahan saya kalau makan nggak bisa menguasai, ini kelemahan mami. Tentunya kelemahan yang di mana yang dimaksud ya kan? Betul nggak? Yang penting adalah, bagi saya begini, menunjukkan bahwa kita mengakui kita punya kelemahan dan kita serius untuk mengatasi kelemahan itu bersama dengan Tuhan. Bukan menutupinya dan membenarkan. Beda loh, self-justification sama mengakui kesalahan kita. Ya, dan mau berubah itu dua hal yang berbeda. Pembenaran, ya udah memang saya begini sih orangnya. Kamu terima aja, mami memangnya gini kok. Kalau ngomong ceplos-ceplos suka kelupaan, nyakitin hati, ya maklum lah, turunan. Kalau tahu itu kelemahan tidak berguna, tidak memuliakan Tuhan, tidak menunjukkan karakter Kristus, melukai orang, jadi batu sandungan, sebagai orang percaya, kita akui, saya tahu itu kelemahan. Please help me. Ingetin mami ya kalau mami keliru. Kalau mami salah, itu nggak baik. Bantuin, doain mami juga. Dan kita berdoa, ayo kamu doain mami. Mami juga mau doa. Itu akan menjadi suatu teladan bagaimana kita sedang mencoba meminta Tuhan mengubah kita. Amin, Ibu-Ibu. Dan itu powerful untuk anak pun mau belajar sebagai anak Tuhan, sebagai pribadi. Mungkin satu kali jadi ibu, jadi ayah. Ya, itu nggak apa-apa kok salah. Kadang-kadang suka lupa, aduh I'm sorry, aduh forgetful. Tapi ini kelemahan ini bisa jadi kelemahan yang nggak bisa berubah karena memang ya, atau sesuatu yang karena saya lalai, saya mau apa yang bisa saya lakukan. Tolong ingetin, dicatat apa supaya saya jangan terus-terusan lupa. Kalau lupa, I'm sorry saya lupa. Waktu orang lain lupa, kita jangan marahin juga. Nggak apa-apa, saya juga suka lupa kok. Yuk kita sama-sama atasin. Jadi kelemahannya menjadi suatu proses kita belajar mengandalkan Tuhan, menunjukkan kasih, menghadirkan Tuhan dan kasih-Nya. So it's become a beautiful thing. Lihat, kalau lagi orang lain lihat, keluarga ini tuh lucu ya. Pokoknya lihat ini tuh senang bukan karena kayak perfect, beautiful dalam istana kaca. So real gitu loh, so authentic, so nyata. Dan kita merasa, it's okay, enjoyable be with them. Ada kasih meskipun ada keindahan. Ada satu suasana rohani meskipun mereka bukan keluarga yang tanpa dosa. Masih bisa salah, bisa berdosa, tapi mereka memaafkan satu dengan bukan mengulangi dosa, mengatasinya makin lama makin baik. So beautiful. Bagi saya itu kemuritan dalam keluarga seperti itu ya. Baik Bu, karena waktu, tetapi masih ada pertanyaan. Kelihatannya antusiasmenya cukup tinggi Bu. Ibu boleh kasih tambah waktu ya. Ini ada masih jam 8:15 kok. Iya. Oke Bu, senang pasti ibu-ibu ya bisa melanjutkan. Di sini ada pertanyaan,
bagaimanakah sikap yang harus diberikan kepada anak di umur 7 sampai 10 tahun ketika bermalas-malasan, ketika disuruh untuk kebaktian online, bahkan ketika sedang melakukan family altar. Ini mungkin dari pertanyaan dari ibu-ibu muda nih. Ya, saya coba sedang membuka tadi apa namanya? Saya coba lihat lagi ini ya. Diagram tadi ya. Anak usia 7 tahun itu adalah usia di mana kita orang tua belajar self control, dan persiapan setelah usia 7 tahun menolong anak belajar perseverance dalam sekolah ya, dan itu termasuk dalam kebiasaan-kebiasaan. Jadi memang anak usia 6-7 tahun itu anak belajar untuk mulai mendisiplin diri, belajar self control dalam arti belajar regulation, keteraturan, mengatur waktu, mengatur kebiasaan, belajar kehidupan sehari. Nah, tugas utama orang tua adalah meneladankan self control itu supaya anak ini belajar di situ. Jadi mulai dari kitanya belajar waktu ibadah sungguh-sungguh nggak menunjukkan sikap yang baik. Selama kita menunjukkan sikap yang baik, kita punya power to speak kepada mereka. Kalau kitanya juga enggak, anak-anak tuh pembelajar yang luar biasa loh. Kita konsisten nggak menunjukkan seorang yang misalnya mau belajar, mau beribadah. Kalau enggak, cuman pura-pura aja. Kayaknya kebaktian gitu kan. Tapi kitanya main handphone misalnya. Ya mau ngomong apa? Apalagi ini pandemi, apalagi tiap hari di rumah, apalagi kalau rumahnya enggak besar, rumahnya kecil, segitu-gitunya aja semua kelihatan 24 jam, pelotot 100 watt gitu, nyala semua lampunya, kelihatan gimana kita lagi kebaktian, bagaimana kita bersikap dalam ibadah online. Gitu. Jadi saya rasa gimana ya, mulai dari kita ajak mereka, yuk siapkan sebelumnya, ingatkan mungkin sehari sebelumnya. Anak saya udah gede-gede juga sih susah ya, jadi mereka juga nggak bisa dipaksa, mereka nggak tinggal di sini juga gitu kan. Tapi saya sangat mengerti, sangat sulit. Lalu kalau ibadahnya memang panjang, saudara harus idealis. Anak-anak itu tentang perhatiannya pendek. Kemarin saya hari Minggu saya khotbah di gereja, lalu guru-guru sekolah minggu datang, mau ngapain? Rekaman buat anak-anak nanti pelajaran ibadah anak-anak. Oh gitu, terus ya mereka beberapa cerita, aduh susah sekarang ngajar sekolah minggu daripada kalau ketemu langsung. Kenapa? Mesti kita bikin anak-anaknya senangnya sih bikin rekaman, tapi nggak boleh panjang. Kalau panjang anak-anak nggak tahu, kan nggak kelihatan, nggak kekontrol lagi untuk bisa diperhatikan. Kalau kita langsung kan langsung dipegang, langsung diangkat, langsung dijawil gitu kan. Ini kalau di TV kalau nggak menarik terlalu panjang mereka udah kemana aja gitu loh. So have to be creative and to be realistic. Jadi ibadahnya itu bukan memaksa anak nonton di situ, tapi ibadah dalam keseharian kita sebagai keluarga. Kalau kita tahu anak kita nggak bisa, yuk nggak apa-apa, bisa nggak ayah jadi atau ibu menjadi imam dalam keluarga? Ya udah kita ibadah. Kalau nggak mau ikut yang di TV, ayo sekarang mami yang mimpin, yuk. Nah, kamu yang mimpin nyanyi ya. Ayo pilih lagu, ya ibadah sesuai dengan anak-anak. Mungkin anak-anak lebih antusias. Coba kamu yang baca Alkitab. Ayo apa artinya? Yuk kita hafalin artinya apa. Ya kita memimpin ibadah saja seperti orang Israel di dalam masa-masa mereka di padang gurun atau di apa namanya di tanah perjanjian kan begitu kan. Saya rasa ini pandemi itu memaksa banyak keluarga sungguh-sungguh membangun apa yang seharusnya ada dalam keluarga yang mungkin biasanya hilang. Ini kalau ada pandeminya nih nggak selesai sama Tuhan dikasih panjang nggak belajar, aduh Tuhan mau kasih berapa lama ini kita nih? Coba kalau semuanya pada belajar cepat, saya kira pandemi juga cepat berlalu kali. Ada suatu pembelajaran rohani serentak masif di seluruh dunia di keluarga-keluarga orang percaya, will be wonderful. Gitu aja jawab saya ya. Ya baik Bu. Di sini kita ada pertanyaan lagi. Bu, bagaimana peran seorang ibu ketika anaknya sedang kuliah di luar negeri? Bagaimana si ibu bisa mendorong mereka untuk melakukan pemuritan? Anaknya kuliah, namanya di sini. Sekali lagi, kemuritan itu, discipleship bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Betul? Ibu-ibu sendiri bisa nggak dipaksa kalau ibu-ibunya nggak mau? Nggak bisa kan? Ya, jadi pertama itu dihidupi dari diri kita dan kita bagikan sebagai satu perjalanan mereka. Kalau anak-anak sudah jauh
usia sekolah tadi ingat kan 22 sampai 35 itu adalah kita orang tua belajar bagaimana perseverance tadi itu ya. Perseverance atau godliness gitu kan. Jadi itu peranan kita. Kita cuma nanya aja, jangan nanya, mesti gini, nggak akan suka. Kita bisa tanya secara berputar, bagaimana kalau kamu susah, kamu bagaimana mengatasinya? Bisa tah. Solusi yang terbaik kah itu? Di mana kamu tempatkan Tuhan waktu kamu susah? Pernah mikir nggak sih tentang Tuhan? Ya? Atau kita nanya, ada teman siapa nggak yang mungkin lagi susah, kamu bisa share. Biasanya share-nya sama siapa? Jadi, tadi kalimat tadi, apakah yang menjaga kita tetap terkoneksi dengan anak kita kalau kita jauh? Bukan cuma telepon-teleponnya, apapun terkoneksi, di mana anak merasa kita hadir. Itu penting. Bukan, kadang-kadang saya juga belajar, dulu pikir, nggak ada pertanyaannya sama suami saya, kalau telepon gimana? Udah makan belum? Ke gereja nggak hari Minggu? Aduh, udah tahu deh pertanyaannya si mami, papi, makanya mereka malas deh di telepon apa nelfon papi mami. Pertanyaannya pasti begitu, nggak bisa lebih kreatif kan nanya tuh gitu aja bolak-balik. Gimana sekolahnya? Sekolah yang baik ya, yang rajin ya. Saben telepon ngomongnya gitu. Mana mau mereka nggak merasa. Kita berbicaranya juga begitu, boro-boro ngomong, udah ke gereja belum? Siapa? Pelajaran apa yang kamu lagi belajar di gereja, pemuritan, udah ikut kelas apa? Nanyanya tuh yang, aduh gimana? Saya sendiri belajar loh, kadang-kadang saya menyebalkan loh buat anak saya nanya, Mam, ini kalau anak saya perempuan tuh seorang yang banyak belajar ya. Dia belajar komunikasi. Mam, kalau saya kasih nilai nih ya, pertanyaan Mam itu nilainya tuh merah semuanya. Pertanyaan yang tidak berkualitas, kata. Pertanyaan yang tidak memicu orang berpikir, kata. Cuman jawabannya begitu aja, kata. Saya sampai kayak tertempelak loh. Saya ini pengkhotbah loh. Saya ngajarin banyak orang, anak saya kasih saya nilai merah loh kalau nanya tentang mereka. Ya kan? Pokoknya kalau mami nanyanya nggak kreatif tuh malas kita mau ngomongnya. Nanyanya apa? Cuman yes no, cuman urusan pribadi yang nggak penting. Buat kita penting, buat mereka nggak penting. Nah kita mesti belajar minta sama Tuhan hikmat untuk berbicara dengan mereka, membuat mereka bisa bercerita tentang perjalanan hidup. Ya, anak saya suka menulis bagaimana mengungkapkan perjalanan dia, hidup dia, tentang lukanya, sedihnya, suaminya, marahnya sama Tuhan, tentang kehidupan. Dan kalau saya masuk dari situ bercerita, itu masuk ngobrol. Gitu loh. Tapi kalau udah nyerempet ke urusan yang bau-bau rohani, hubungan Tuhan, dia langsung cut pembicaraan. Putus hubungan dong. Kalau putus hubungan, saya mau ngomong apa sama dia? Ngomong apa aja udah nggak masuk. Jadi kalau perkataan kita, perbuatan kita tidak membuat kita lebih dekat, mendingan jangan ngomong dulu. Kalau perkataan kita, apapun itu meskipun rohani, tapi tidak membuat dia lebih dekat sama Tuhan, mendingan jangan ngomong. Nggak lebih dekat kok, malah lebih jauh, lebih malas, lebih nggak mau ke gereja, lebih nggak mau berdoa. Ya, bolak-balik ngomong suruh doa, nggak berdoa. Ya kita doain aja dia, nggak usah suruh dia berdoa. Kita yang berdoa untuk dia, nggak usah ketahuan sama dia. Kadang-kadang kalau di rumah saya nih, ini saya di sudut belakangnya background lantai 2. Ini aslinya saya tempat saya kalau pagi-pagi saya saat teduh berdoa tuh di sini, ya. Ya kalau kadang-kadang kalau dulu kamarnya anak saya di situ kalau kencing nyebrang ke sana. Itu saya saya kasih virtual background-nya yang sejati ya, rumah saya yang sejati ya. Jadi ini kok nggak ada sih. Jadi saya kadang-kadang kalau pagi-pagi bangun lagi saat teduh, saya biarkan mereka melihat, tidak pura-pura gimana, tapi saya tidak pura-pura sedang berbakti gitu, enggak. Ya. Jadi saya memang kalau gitu saya doa. Karena mereka lihat, biarkan mereka menyimpulkan sendiri. Doa kita kalau doanya sungguh-sungguh kan ada suasana rohani toh. Percaya nggak Bapak Ibu? Kenapa murid-murid lihat Yesus berdoa bilang, guru ajar kami berdoa. Bukan guru ajar kami bikin mujizat usir setan. Karena waktu Yesus berdoa bukan dibuat-buat, ada sesuatu yang indah. Nah kalau memang kehidupan doa kita nggak indah, kita mau anak kita berdoa, ya kehidupan doa kita juga nggak indah kok. Gimana kita mau minta anak kita belajar berdoa? Jadi pemuritan mulai dari diri. Jangan pikir pasangan kita. Mulai dari kita sebagai wanita, sebagai istri kalau saya perempuan. Kalau Anda laki-laki sebagai ayah, sebagai pria, mulai. Kalau 2 suami istri bisa dekat, lebih bagus lagi kan. 2-3 orang Tuhan hadir, katanya lebih kuat lagi kan. Nah, mulai dari diri kita. Nggak usah paksain pasangan kita kalau pasangan kita bahkan nggak siap. Keluarga hamba Tuhan juga nggak selalu berdoa bersama kok. Kelihatannya aja.
Nggak selalu. Ya. Baik Bu. Bu, masih ada pertanyaan, tapi karena waktu, jadi apa mungkin Ibu pakai 1-2 kalimat untuk menjawab biar yang bertanya berasa antusiasmenya terpenuhi gitu ya Bu. Ada pertanyaan dari Putri Odelia. Jadi perfeksionis itu identik dengan kemunafikankah? Bagaimana? Benar tidak Bu? Terus pertanyaan lain? Ya. Singkat aja ya, saya singkat aja ya. Ya. Perfeksionis akan menjadi munafik kalau itu ditujukan hanya untuk orang lain, tetapi tidak kepada dirinya sendiri. Atau untuk menunjukkan keperfeksionisannya diri sendiri lebih baik dari orang lain, sehingga memojokkan, menyulitkan orang lain, itu menjadi munafik. Tapi kalau menunjukkan satu kehidupan yang otentik memang baik tanpa menyudutkan orang dan bisa murah hati sama orang, menerima keterbatasan, ketidaksempurnaan orang lain, itu bukan munafik, tetapi itu adalah satu bagian karakter Kristus. Kristus sempurna, tapi tidak pernah menyudutkan orang lain. Tapi tidak pernah mengkompromikan kesempurnaannya hanya demi menerima orang lain, demi keterima sama orang lain. Ya. Bagaimana menghadapi anak yang sudah dewasa mandiri, maka mereka merasa tidak membutuhkan nasihat? Ya, karena kuno dan ya memang. Just be friendly with them. Tetap berteman sebagai anak dan orang tua, sebagai sahabat, bisa makan bersama, ngobrol bersama, ya, berbagi cerita bersama, berseloroh bersama. Tidak usah kasih nasihat anak yang sekarang, apalagi usia sampai 30 tahun lebih, sampai nanti mulai 35, 40, mulai mereka dalam tadi diagram tadi mulai bertumbuhnya. Sudah sampai kepada tahap belajar ketekunan, belajar godliness, mereka akan mulai menghargai. Ternyata hidup tidak gampang ya. Tapi bagaimana ya, kok papa mama saya kok bisa ya? Dan mereka mulai appreciate. Mereka mulai menghargai semua yang kita lakukan. That's the process of life. So, anak saya umur 33, lagi nggak perlu-perlunya. Wah, sombong sekali kadang-kadang. Wah, omongnya besar, yang laki mulai. That's fine, memang itu masanya, usianya. Kadang-kadang menyebalkan, nggak apa-apa. Cukup untuk taruh di hati saja dan bawa kepada Tuhan tanpa biasakan. Saya kadang-kadang, saling ingetin sama suami, jangan kepancing marah, mengeluarkan perkataan yang tidak enak didengar. Karena apa? Hubungan kita akan berlangsung seumur hidup. Jangan mengeluarkan perkataan yang bahkan seumur hidup tuh ada hal yang bikin nggak enak gitu loh. Sesedikit mungkin itu ada catatannya, ada kenang-kenangannya. Taburkanlah yang baik. Karena pada akhirnya waktu baik, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan mereka-rekakan yang baik. Amin. Kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan janji akan reka-rekakan yang baik. Jadi nggak apa-apa dianggap kuno, nggak apa-apa. Emangnya kuno jelek, itu barang kuno mahal loh. Bikin guyon aja. Ya nggak? Nggak mau nasihat papi mami, nggak apa-apa. Capek juga nasihatinnya. Kamu yang nasihatin papi mami bagaimana dong? Supaya boleh jadi papi mami kamu yang menyenangkan kamu dan bikin kamu bangga dengan papi mami. Ayo, kasih tahu. Siapa tahu saya bisa belajar yang baru. Tunjukkan vulnerability, kerendahan hati kita. Ya. Baik Bu. Terima kasih ya, Ibu sudah bersedia menjawab begitu banyak pertanyaan-pertanyaan kami. Semoga para peserta merasa berbahagia dan puas bahwa antusiasmenya juga terpenuhi. Nah, sekarang saya ingin meringkas apa yang Ibu tadi sampaikan. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih dulu kepada Ibu karena pemaparan Ibu begitu jelas dan gamblang dengan contoh-contoh yang real di dalam kehidupan nyata. Di sini kita diingatkan oleh Tuhan bahwa seseorang dalam situasi bagaimanapun tetap dapat dipakai oleh Tuhan, tetap dapat bersinar bagi Tuhan. Selama ini kita berpikir, ialah dia bisa berkesaksian baik kan karena hidupnya lancar-lancar, karena dia itu punya karunia khusus. Tetapi kita lihat bahwa Naomi, kita lihat bahwa dia adalah seorang wanita berkarakter kuat yang menjalani hidupnya, yang mencerminkan imannya kepada Tuhan. Justru di dalam penderitaan hidupnya, Naomi diproses oleh Tuhan menjadi wanita saleh, godly woman, ya, sehingga kedua menantunya yang kita sebut dari keluarga tanda kutip kafir, namun mau mengikut Naomi. Dan akhirnya Ruth berhasil dimuridkan oleh Naomi dan Ruth menjadi murid Kristus
dipakai Tuhan untuk meneruskan garis keturunan dari keluarga Naomi melalui pernikahannya dengan Boaz, dan akhirnya Rut dan Boaz juga menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus di dalam silsilah Yesus Kristus. Jadi benang merah yang kita dapatkan pada malam hari ini adalah authentic daily walk toward Christ likeness. Jadi kita menjalani kehidupan kita secara otentik untuk semakin serupa dengan Kristus. We walk the talk. Apa yang kita katakan, itulah yang kita lakukan. Kemudian Ibu juga sampaikan transmisi kasih dan iman menggenapkan rancangan ilahi. Jadi kita memuridkan keluarga melalui kesaksian hidup kita, melalui keseharian kita, melalui cinta kasih kita, bagaimana respon kita di dalam menghadapi kesulitan dan penderitaan. Jadi thank you ya Bu Lili, kami telah dapat banyak berkat melalui Bu Lili. Semoga Tuhan beri hikmat dan kesehatan, biar Bu Lili dapat dipakai Tuhan dengan lebih heran lagi. Saat ini kita sampai kepada pengumuman Komisi Wanita. Persekutuan Komisi Wanita untuk minggu depan juga berupa webinar yang dapat diakses melalui YouTube. Temanya adalah Godly Woman and Her Beauty. Pembicaranya Semu Winnie Salomo. Webinar ini memaparkan bagaimana kita mencerminkan keindahan seorang wanita yang diinginkan Tuhan. Komisi Wanita Pluit setiap bulan ada seri Godly Woman dengan berbagai tema yang menarik. Silahkan ibu-ibu menyimak dan mendaftarkan diri. Bersyukur dengan pertolongan Tuhan, acara malam ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sekali lagi, saya mewakili Komisi Wanita GKI Pluit dan seluruh peserta webinar mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu Lili yang di dalam kesibukannya telah bersedia untuk membimbing kita semua dalam acara pada malam hari ini. Sama-sama, terima kasih kepercayaannya, kesempatannya. Sedang terus belajar. Iya Bu. Ya. Dan tak lupa kami sampaikan apresiasi kepada rekan-rekan panitia yang telah berjerih lelah mempersiapkan acara webinar ini hingga dapat berjalan seperti sekarang. Mereka selama beberapa hari itu menghubungi para peserta satu persatu dan mengadakan rapat sampai larut malam, sampai jam 1 malam, demi mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan dan para peserta. Terima kasih panitia. Sekarang waktunya kita memberi persembahan. Kami umumkan bahwa mulai persekutuan wanita malam ini, kami memberi kesempatan kepada ibu-ibu yang berbeban untuk memberi persembahan bagi berjalannya operasional gereja. Baik melalui barcode OVO maupun melalui transfer ke rekening BCA GKI Pluit. Juga bisa melalui GoPay. Di sini sudah ada barcode-nya ya. Sambil menunggu, mungkin kita boleh bersama-sama mempersilakan Ibu Lina Semulina, Pembina Komisi Wanita GKI Pluit, untuk membawakan doa persembahan dan doa penutup. Silakan Semu. Ya, terima kasih untuk semua peserta dan juga Semu Lili. Terima kasih sekali lagi. Kita akan bersama-sama mengucap syukur untuk persekutuan malam hari ini dan juga kita menyerahkan untuk persekutuan kita dan juga keluarga untuk Ibu Lili, perjalanan beliau di dalam memberkati banyak sekali gereja-gereja melalui pemuritan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sangat-sangat bersyukur Engkau memberikan waktu yang berharga ini kepada kami untuk belajar.
Tuhan, kami sangat membutuhkan firman-Mu setiap hari di dalam menjalani panggilan kami sebagai seorang wanita, seorang ibu di dalam keluarga yang Engkau percayakan. Kami bersyukur kami bukan orang yang sempurna, tetapi Allah terus-menerus tidak pernah menyerah dan bosan untuk membentuk hidup kami. Kami tetap menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu di dalam perjalanan ini. Kami menyerahkan juga untuk keluarga Pak Hendri, Efrin, dan juga Semu Lili. Kami bersyukur Engkau telah memakai hamba-Mu di dalam banyak pelayanan dan juga gereja. Dan kami juga menyerahkan untuk Irene dan keluarganya, untuk Filemon. Biarlah Tuhan di dalam anugerah-Mu Engkau memakai keluarga ini di dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih, kami bawa persembahan malam hari ini ke hadapan-Mu, Engkau yang kuduskan dan sucikan di dalam pekerjaan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Semulina. Thank you banget Somo Lili ya, udah memberkati kami. Ya, demikian webinar kita malam hari ini. Kita akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mengucapkan terima kasih, sampai jumpa pada webinar minggu depan. Terima kasih teman-teman ya, yang sudah tekun mengikuti lewat Zoom, ada yang juga lewat YouTube, dan besok juga masih banyak yang akan mengikuti lewat video rekaman yang kami sediakan. Terima kasih teman-teman. God bless.